Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami sayangi santriwan santriwati SMP Asaidiyah, khususnya kelas 7 yang tahun ini baru bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMP Asaidiyah. Alhamdulillah, satu kita bangga kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta yang lain kepada kita, sehingga kita masih diberkahi untuk belajar bersama meskipun hanya melalui HP masing-masing ya. Baiklah anak-anakku semua, untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini kita masuki bab 1 ya anak-anak. Ini karena waktunya hanya 1 jam sebentar, 1 jam pelajaran maksudnya, jadi cuma sebentar. Saya akan sedikit saja menjelaskan bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis, pedoman hidupku. Sedikit pembukaan untuk bab 1, Al-Quran dan Hadis, pedoman hidupku. Kenapa kok Al-Quran dan Hadis ini harus menjadi pedoman hidup kita? Karena Al-Quran dan Hadis ini adalah tuntunan, aturan. Selain ada isi Al-Quran itu, selain dari cerita-cerita dari Nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, itu ada mengandung syariat, mengandung peraturan-peraturan, contoh-contoh kehidupan yang baik, sehingga anak-anakku harus menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Sedangkan hadis adalah perilaku Rasulullah, perkataan Rasulullah, dan sesuatu yang diperbolehkan Rasulullah itu menjadi sebuah hadis. Ya. Apa yang dilakukan, apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah sebuah contoh yang paling ideal, yang paling bagus. Kenapa kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah marah? Dalam hadis-hadis, dalam cerita-cerita kitab-kitab itu tidak ada cerita Nabi itu marah-marah, itu tidak ada. Ya, tidak ada Nabi itu balas dendam, itu tidak ada. Karena beliau itu adalah uswatun hasanah, ya. Uswatun hasanah, suri tauladan yang sempurna untuk kita semua. Rasulullah adalah khairul khalqi, asanul khalqi, paling bagus-bagusnya makhluk yang paling bagus, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah itu namanya hadis. Ini harus menjadi pedoman hidup, jadi hidup kita semua, ya. Anak-anakku semua yang kami cintai, pada kesempatan ini saya tunjukkan ini Al-Quran, ya. Langsung ke inti pengertian Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan, kita baca basmalah dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadikan manfaat, memberikan keberkahan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku, kita kaji satu persatu. Pertama tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yang berarti membaca, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Ya. Kalau menurut Nahwu ini Quran itu berarti ini masuk ke masdar, ya. Sebut masdar. Quran. Oh, Quran ini kata benda. Qara'a fi'ilnya qara'a. Ini kata dasarnya Quran. Maksudnya kata dasarnya di sini itu kata benda. Qara'a ikan fi'il, ya, kata kerja itu diambil dari kata benda Quran, ya. Ini bukan masdar, maaf ya. Ini
Ini kata benda. Ya berarti bacaan. Huruf alif pada kata Quran ada alifnya. Menurut Quraisy Shihab mengandung arti kesempurnaan. Dengan demikian Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Nah, anakku, ya kenapa kok Quran ini harus menjadi pedoman kita? Karena dari sisi bacaannya sudah sempurna, dari isi kandungannya juga sempurna, redaksinya, kemudian petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu semuanya sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, zat yang maha sempurna. Anak-anakku semua, kita lanjutkan kesempurnaan lain yang dimiliki Al-Quran. Ini baru beberapa saja yang dijelaskan oleh guru besar kita, Quraisy Shihab. Karena ia mudah diingat. Nah, ini keistimewaan Al-Quran ini mudah diingat. Buktinya banyak para penghafal Al-Quran yang ada di dunia ini. Khususnya di Indonesia ini banyak penghafal Al-Quran. Pondok-pondok tahfidz ini banyak sekali di Indonesia. Makanya anak-anakku yang belum menghafal Al-Quran, bercita-citalah, minimal punya cita-cita untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat untuk kita selain menjadi petunjuk kita di dunia, petunjuk hidup di dunia, bisa menjadi teman kita nanti di alam kubur, bisa memberikan syafaat untuk kita nanti di yaumul kiamat atau hari kiamat. Tidak hanya untuk orang tua anak-anaknya, tapi anak-anak pun sangat mudah menghafalnya. Buktinya para hafid Quran, hafid cilik itu ya, itu banyak, baru 11 tahun itu sudah hafal berapa juz. Ada yang 20 juz, 15 juz, ada yang sudah hafal 30 juz juga ada. Kesempurnaan Al-Quran itu telah terbukti dalam sejarah bahwa tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ribuan tahun lalu yang dapat menandingi Al-Quranul Karim. Bacaannya itu indah. Di dalam Al-Quran, di akhir surah itu kan, akhir surat itu, akhir ayat itu kan bisa serasi semua bacanya. Ya. Al-Quran dengan makna bacaan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, antara lain Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, diturunkan permulaan Al-Quran. Ada yang namanya itu nuzul Quran, inzalul Quran, tanzilul Quran. Itu nanti insya Allah akan saya jelaskan di video-video yang lain. Semoga Allah memberikan rahmat dan anaknya supaya nanti saya bisa menjelaskan hal-hal lain yang bermanfaat untuk anak-anak. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini dari ayat ini saja, ini kita sudah bisa menangkap makna bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya, petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, anakku, sampai mana kemana? Nah, sini ya. Kita harus mempelajari Al-Quran, kita harus mengamalkannya sebagai pedoman hidup kita, karena dengan Al-Quran hidup ini menjadi cerah dan terarah. Nah, ya. Dalam surat Al-Hijr, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Ini ya, kita lanjutkan untuk ayat-ayat yang lain. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau anak-anak ini mengikuti arahan Al-Quran, anak-anak insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa tanpa ragu sedikit pun ya. Ikuti saja petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran tanpa keraguan sedikit pun. Karena kalau anak-anak ragu dengan Al-Quran, berarti anak-anak ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Baiklah, dalam surat Al-Furqan yang berbunyi Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Furqan itu Al-Qur'an ya. Nama lain dari Al-Qur'an Al-Furqan yang artinya pembeda. Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dari ayat ini selain Al-Quran menjadi petunjuk, menjadi pembeda, juga menjadi peringatan kepada seluruh alam. Karena di dalam Al-Quran ini banyak ayat-ayat juga yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Mana tadi ya, Pak? Oh, ini ya. Fungsi Al-Quran dalam Islam. Ini diantaranya ya. Fungsinya banyak sekali. Tapi kesempatan ini hanya sebagian yang kami jelaskan ya. Jelaskan. Pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Tiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kenapa kok utama, anak-anakku? Karena yang membawa Al-Quran ini adalah Nabi penutup para Nabi, yaitu baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga kesempurnaan yang dimiliki oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW itu secara otomatis apapun yang dibawa, yang disampaikan itu juga hal yang sempurna, juga sesuatu yang sempurna. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran, itu automatically ya, secara otomatis itu hal yang utama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kenapa? Ya, ini ada hubungannya dengan fungsi yang di bawah ya. Sebagai pengontrol dan mengoreksi ya. Jadi sebelum Al-Quran itu banyak sekali kitab-kitab yang diwahyukan kepada para nabi. Di antaranya yang wajib kita ketahui, wajib ya, itu adalah kitab Injil, kitab Zabur, dan Taurat ya. Sebelum Al-Quran diturunkan di bumi ini sudah diwahyukan, sudah diturunkan kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Ini semuanya adalah ajaran ya, tuntunan hidup. Akan tetapi disempurnakan melalui Al-Quran, dikonfirmasi, dikoreksi apa yang harus dijelaskan lebih lanjut, apa yang harus dirubah, ini dikonfirmasi, dijelaskan melalui Al-Quran Karim.
sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Contohnya apa yang tidak dapat diketahui oleh akal? Kenabian. Nah, tentang Isra Mi'raj ini kan belum ada di akal sehat kita, ya. Tentang mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Mukjizat itu kan hal yang kalau kita tidak memiliki iman, itu sebuah hal yang mustahil kalau kita memahami mukjizat. Tapi karena kita dengan keimanan kita yang harus kita syukuri ini, mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada para nabi, ya. Sehingga lewat Al-Quran ini, melalui Al-Quran, hal-hal tersebut yang tidak dapat diketahui oleh akal, yang kurang masuk akal, akhirnya disampaikan lewat Al-Quran ini dengan sangat baik, ya, sehingga kita bisa menerima informasi seperti itu, seperti adanya mukjizat, adanya Lauhil Mahfuz, adanya hari pembalasan. Ini kan tidak diketahui oleh akal. Yang kita ketahui kan hanya seputar dunia ini saja. Kita tidak tahu nanti di alam kubur seperti apa. Itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku, Al-Quran ini petunjuk yang sangat jelas, yang panduan hidup, pedoman hidup yang harus kita amalkan, ya. Langsung saja kita bahas yang kedua, yaitu ini nanti anak-anak dibaca sendiri, ya, ya, lebih mendalam. Pak Jalal menjelaskan poin-poinnya. Yang kedua, hadis. Pengertian hadis yaitu hadis artinya baru, dari kata dasar hadatsa, kudus, tidak lama, ucapan, pembicaraan, cerita. Jadi artinya banyak ya hadis ini. Menurut para menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diri Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, ya, sifat ataupun perjalanan Nabi, baik sebelum maupun sesudah diutus menjadi Rasul. Semua runtutan cerita yang runtutan kisah yang dialami oleh Rasulullah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang diiyakan oleh Rasulullah, itu semuanya menjadi hadis. Ya, karena kesempurnaan Rasulullah itu, kesempurnaan Rasulullah itu layak menjadi sesuatu yang harus kita pegang teguh. Gak bisa kita mengabaikan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Kita lebih memilih siapa, Pak Jalal misalkan. Saya mau ikut Pak Jalal saja. Yuk jangan, ikutlah Rasulullah, ya, karena beliau adalah ahsanul khalqi, khairul khalqi, ya, al-mustafa, orang yang terpilih. Khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin ila akhirih, sampai kata-kata Rasulullah SAW. Perkataan Nabi yang dimaksudnya segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai bidang apapun, ya, bidang syariah, bidang akhlak, akidah, pendidikan, politik, apapun itu menjadi sunnah Nabi, itu menjadi hadis yang harus kita pegang teguh. Perbuatan, yaitu penjelasan-penjelasan praktis Nabi, secara praktik Nabi mempraktikkan melalui perbuatan, ya, terhadap peraturan-peraturan syarak yang belum jelas teknis pelaksanaannya, Nabi terjemah, Nabi jelaskan lewat perilaku, jumlah rakaat, mengerjakan haji, ya, cara berzakat seperti apa dan lain-lain, itu menjadi pedoman juga buat kita, ya. Itu semua adalah hadis. Takrir, dan takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau dia tidak mengadakan. Kalau dalam bahasa Arab,
Secara lugat takdir itu penetapan, ya, penetapan Rasulullah. Nah, ada sebuah peristiwa, nanti kok diam, oh berarti iya. Nah, itu menjadi hadis, menjadi sunnah Nabi juga. Kemudian sifat, keadaan dan himmah atau keinginan Rasulullah. Sifat Rasulullah itu juga menjadi hadis yang harus kita anut. Keadaannya seperti apa, dalam keadaan seperti ini sikapnya seperti apa, keinginannya Rasulullah itu seperti apa. Anak-anak jangan salah, Rasulullah itu himmahnya sangat tinggi. Buktinya apa? Beliau bisa menyebarkan Islam ini, bisa mencapai umat yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Pada zaman Rasulullah pun sudah mencapai umat yang paling banyak. Bayangkan sudah semenanjung Arab dikuasai Rasulullah. Berapa nyawa, berapa orang, berapa jumlah umat Nabi Muhammad? Sangat banyak sekali dibanding umat Muhammad. Apalagi sampai sekarang. Itu bukti kalau himmah keinginan Rasulullah itu sangat besar. Sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani maupun nanti kelas sendiri ini saya jelaskan ya. Silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahirannya yang ditekan oleh para sejarawan. Silsilahnya ya. Ini juga menjadi tuntunan untuk kita semua. Himmah keinginannya ya. Kita baca contohkan. Kemudian sekian ya untuk hari ini untuk hadis Al-Quran. Nah, sekian saja ya. Satu, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran sebagai pengukuh. Kok harus dikukuhkan? Karena yang menyampaikan itu adalah Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah memberikan pengukuhan itu, penjelasan itu, menjelaskannya itu otomatis mengukuhkan apa yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak perlu, tapi karena mungkin bahasa Al-Quran ini kadang karena zaman dahulu, zaman jahiliyah itu kan umat Islam, umat terdahulu pada belum mengenal Al-Quran. Nabi menyampaikannya kemudian ditambahkan keterangan lebih lanjut. Seperti itulah kurang lebih mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Merinci ayat Al-Quran yang mujmal, ayat yang masih umum ya, belum terperinci, ini harus ini disampaikan dijelaskan oleh Rasulullah. Itu menjadi hadis ya. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran ini juga ya. Kemudian membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ada ayat am, ayat khos, nah itu dijelaskan oleh Nabi. Itu menjadi hadis yang juga harus kita pegang. Baiklah anak-anakku, sekian. Nanti bisa dilanjutkan dibaca di rumah jika ada keterangan yang belum jelas. Nanti bisa bertanya pada Pak Jalal. Sekian dari Pak Jalal, kesempurnaan ada milik Allah. Jika ada kesalahan sedikit maupun banyak, itu hanya berasal dari diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, yang kurang pantas. Pak Jalal akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.